Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Pelkat PKLU di mana saja berada. Kini kita tiba di hari Senin tanggal 7 Juni 2021 di pagi hari dalam acara saya dan PKLU bersama membaca Alkitab. Sebelum saya memulai, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Ibu Yolanda Waluyan dari Pelkat PKLU GPIB Bahtera Kasih, Makassar. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa. Tenangkan hati kita masing-masing. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kembali pada pagi hari yang indah ini Bapa, kami datang menghadap kehadirat-Mu, seraya mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari yang telah berlalu. Terlebih khusus pada malam hari kami dapat tidur nyenyak, dan pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan nafas kehidupan yang baru. Dan biarlah apa yang kami lakukan pada hari ini, Bapa, semuanya itu seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Bapa dalam surga, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu dan merenungkannya. Engkau hadir di tengah-tengah peribadatan ini, Bapa, dan berilah kami hikmat, urapi kami, Bapa, agar supaya apa yang kami baca, apa yang kami renungkan dapat tertanam dalam hati kami masing-masing. Bapa dalam surga, berkati seluruh Pelkat PKLU di mana saja berada yang saat ini sedang mengikuti acara saya dan PKLU bersama membaca Alkitab. Tuhan, Engkau juga beri hikmat kepada kami semua, dan biarlah kami dapat mendengar dan membaca sebagian dari firman-Mu ini, dan biarlah Tuhan yang beracara kepada kehidupan kami masing-masing. Tuhan berfirmanlah Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Inilah doa syukur kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan sabda bina umat. Itu terdapat pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021, diambil dari Alkitab Markus 3 ayat 1 sampai 6. Markus 3 ayat 1 sampai 6 kita baca bersama-sama dengan perikop Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
renungan kita pada pagi hari ini dalam Sabda Bina Umat diambil ayat emasnya pada ayat yang keempat yang berbunyi, kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Saat ini kita diperhadapkan pada dunia yang semakin terbuka dan semakin transparan. Arus informasi dengan cepat menyebar dari satu tempat ke tempat yang lain. Tipis perbedaan antara hal yang bersifat publik dan yang bersifat privasi. Tren bermedia sosial menjangkau bagi hampir semua kalangan, baik dari kalangan anak-anak, anak muda maupun orang dewasa. Banyak orang terlena dalam keasikan, menyebarkan berita dan terkadang melupakan inti dari kehidupan bersama dengan orang lain. Kepekaan terhadap kebutuhan orang lain dan kepedulian kepada sesama menjadi semakin tipis di dunia modern saat ini. Ya, bacaan ini masih tentang tindakan Yesus di hari Sabat, hari yang sakral bagi orang-orang Yahudi. Yesus menyembuhkan orang dan ini bertentangan dengan aturan Sabat yang ada. Yesus tahu ada banyak mata yang sedang melihat dan mereka menantikan tindakan apa yang akan Yesus ambil, yang bisa mereka gunakan untuk menjeratnya. Inti dari kisah ini sebenarnya bukan tentang orang yang disembuhkan itu, tetapi sedang mengajarkan kepada kita tentang hati Yesus yang berbelas kasih kepada umatnya yang membutuhkan. Orang-orang Farisi seharusnya belajar tentang nilai kemanusiaan dan kepedulian yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Namun, mereka gagal melihat ini karena kedegilan hati mereka. Umat Tuhan seharusnya melakukan hal baik dan benar bagi sesama. Adalah panggilan iman kita sebagai orang percaya. Terkadang kita dibelenggu dengan aturan atau budaya dunia yang membuat kita membatasi diri menjadi berkat bagi orang lain. Orang Farisi membatasi kepekaan hati terhadap sesama dengan aturan mengenai Sabat. Kita harus meneladani sikap Yesus yang tetap melakukan kebenaran walau ditentang oleh sekitarnya. Marilah kita tetap memiliki hati yang peduli kepada orang lain di tengah dunia yang semakin individualis dan egois ini. Demikianlah renungan kita pada pagi hari yang indah ini. Mari kita satu dalam doa.
Bapa dalam surga, terima kasih Bapa firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami untuk kami saling peduli terhadap orang di sekitar kami. Biarlah kami, Tuhan, Engkau kuatkan kami, Engkau mampukan kami dengan pertolongan Roh Kudus, agar supaya kami lebih peduli terhadap sesama kami, supaya kami terhindar dari jerat-jerat adat istiadat ataupun apapun yang membatasi kepekaan kami terhadap sesama kami. Bapa dalam surga, firman-Mu ini biarlah menguatkan iman kami kepadamu Bapa, agar supaya kami senantiasa hanya melakukan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mau mendoakan pemerintah setempat, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah terpencil dimanapun berada. Tuhan, semua pemimpin Engkau dudukkan pada tempatnya masing-masing. Kami percaya semua itu masuk dalam rencana kemuliaan-Mu Bapa. Dan biarlah rencana-Mu saja dapat terjadi dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Engkau jauhkan kami dari segala mara bahaya dan penyakit. Engkau jauhkan kami dari segala tekanan-tekanan, baik itu tekanan-tekanan dari publik Bapa. Bapa dalam surga, kami juga mau mendoakan buat Pelkat PKLU dari sinode yang telah mencanangkan saya dan PKLU bersama PKLU membaca Alkitab. Tuhan, biarlah program ini Bapa dapat terlaksana hari demi hari dengan penuh tanggung jawab. Engkau berkati, Engkau beri hikmat kepada pengurus, agar supaya mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik, penuh sukacita. Dan biarlah ini semua dapat menjadi berkat bagi kami semua kaum Pelkat PKLU di mana saja kami berada Bapa. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa setiap program kerja, mulai dari sinode Mupel Jemaat, PKLU, GPIB, di mana saja kami berada Bapa. Engkau berkati semua program kerja kami tahun 2021-2022. Biarlah semua itu Engkau mampukan kami para pengurus. Engkau beri kami hikmat, kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat menjalankan semua program-program kami dengan penuh tanggung jawab. Dan Engkau berikan kami sukacita berkat dalam keluarga kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena COVID-19, baik itu yang berada di rumah sakit maupun yang berada isolasi mandiri di rumah masing-masing. Di mana saja mereka berada, Tuhan, Engkau hadir bersama mereka Bapa. Engkau beri mereka kesembuhan Bapa. Engkau jamah mereka satu persatu. Terutama Engkau berikan mereka hati yang gembira, karena itulah obat yang paling mujarab Bapa. Terima kasih Bapa. Banyak ingin kami pohonkan. Juga biarlah Bapa, dalam kemurahan hati-Mu Bapa, Engkau mau menghapus segala virus bakteri yang ada dalam dunia ini, terlebih khusus yang ada di Indonesia. Sehingga kami Bapa, kaum lanjut usia dapat kembali beribadah, dapat bertatap muka dengan sesama kami Bapa. Inilah kerinduan hati kami Bapa. Bapa dalam surga, cuma juga kami berdoa dalam bulan Pelkes ini Bapa. Engkau mau hadir di berbagai pos pelayanan GPIB, di mana saja berada, yang di sudut-sudut kota Bapa, di sudut-sudut pedalaman, ada kurang lebih 250-an Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah mereka para pendeta dan presbiter. Engkau memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan, sukacita, damai sejahtera dalam mereka melakukan aktivitas mereka dalam memberitakan firman kebenaran-Mu Bapa. Biarlah apa yang mereka beritakan, apa yang mereka lakukan, semua itu seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Dan biarlah Bapa, semua
umat-Mu dapat bertekuk lutut dalam memuji memuliakan nama-Mu saja Bapa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja GPIB di mana saja berada, terlebih khusus untuk Pelkat PKLU kami Bapa, semua pengurus anggota, Engkau beri kami kekuatan, kesehatan Bapa, agar supaya kami dapat menjalani kehidupan kami di usia yang lanjut ini Bapa. Engkau beri kami sukacita, hikmat dari surga, dan berikanlah juga kami berkat-berkat agar supaya kami dapat menjalani kehidupan kami hari lepas hari dengan penuh tanggung jawab, dan kami percaya kami berjalan di belakang Tuhan dan kami akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami senantiasa hanya berpegang kepadamu saja, hanya berharap kepada Engkau saja Bapa, karena kami percaya Engkau batu karang yang teguh, Engkau adalah pandu keselamatan kami. Terima kasih Bapa. Apa yang kurang yang kami pohonkan kepadamu, kami percaya Tuhan sudah mengetahui semuanya itu. Oleh sebab itu Bapa, tangan-Mu turun menolong kami semua. Terima kasih. Inilah doa syukur kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Pelkat PKLU di mana saja berada. Kami sudah mengakhiri pembacaan firman kita dan perenungan pada pagi hari yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan hijau.